Selamat pagi, Shalom. Apa kabar adik-adik semuanya? Bu Asin harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Kenapa ya hari ini kita bersukacita? Hari ini kan hari Minggu. Kita mau sama-sama dengerin cerita Alkitab anak. Kita memuji nama Tuhan Yesus. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kita mau awali dengan berdoa dulu ya. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mendengarkan cerita Alkitab anak. Kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau jagai kami agar kami dapat fokus dan sungguh-sungguh untuk mengikuti cerita Alkitab anak ini. Kiranya Kau berkati seluruh sarana yang kami gunakan, berkati koneksi yang kami gunakan, hingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami mau serahkan doa ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, apa aja sih berkat Tuhan dalam hidup kita? Kita masih bisa bernafas, kita masih sehat, kita memiliki orang tua, kita memiliki tempat tinggal, kita memiliki guru, kita memiliki saudara, kita memiliki teman yang baik. Waduh, kalau diterusin bisa sampai besok pagi. Saking banyaknya berkat Tuhan dalam hidup kita. Yuk, adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyatakan ungkapan rasa syukur kita pada Tuhan dengan menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada kita harus selalu bersyukur karena Tuhan Yesus baik dan selalu mengasihi kita. Mari kita menyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Tetap berdiri dan pakai gerakan ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Oh oh, kasih Yesus. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau dengarkan cerita firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Bapa, aku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
kita akan berdoa mohon pertolongan Roh Kudus agar menolong kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di hati setiap kami, agar kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Curahkanlah Roh Kudus-Mu pada hamba-Mu yang terbatas, agar cerita yang disampaikan sungguh surut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, bacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 138. Mazmur pasal 138. Beginilah firman Tuhan. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Adik-adik, siapa pagi ini yang sudah mengucap syukur pada Tuhan? Coba kita ingat-ingat apa aja ya berkat Tuhan yang sudah kita terima pagi ini. Kita tadi pagi bangun dalam keadaan sehat. Kita bisa menghirup udara pagi yang segar. Kita hirup oksigennya gratis loh, gak usah pakai bayar. Terus kita lihat di meja makan, udah ada makanan dan minuman yang bisa kita santap. Kalau kita hitung-hitung, ada banyak sekali ya berkat Tuhan yang kita terima. Nah, tadi kita sudah baca Mazmur pasal 138. Mazmur adalah pengalaman yang ditulis oleh Raja Daud. Apa ya yang dikatakan Raja Daud di Mazmur? Nah, kita bisa baca ya di ayat 1. Tadi Daud mengatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Iya, Raja Daud bersyukur pada Allah. Kira-kira apa ya alasannya kenapa Daud bersyukur kepada Allah? Kita bisa baca nih di ayat 3. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jadi, waktu Daud berseru minta tolong, Tuhan Allah selalu menjawab Daud, sehingga Daud merasa mendapatkan kekuatan dalam jiwanya. Nah, sebelum Daud menjadi raja, Daud adalah seorang gembala. Sebagai seorang gembala, Daud sering menghadapi binatang buas. Tapi Tuhan selalu menolong Daud untuk menghadapi serangan binatang buas. Terus adik-adik ingat nggak? Waktu bangsa Israel takut menghadapi Goliat. Waktu itu Daud maju berperang melawan Goliat. Kalau dipikir-pikir, mungkin nggak sih Daud bisa mengalahkan Goliat yang jauh lebih besar darinya? Rasanya nggak mungkin ya. Tapi waktu itu Daud berhasil mengalahkan Goliat karena pertolongan dari Allah. Terus adik-adik ingat nggak? Waktu Raja Saul merasa iri dan kemudian mengejar-ngejar dan ingin membunuh Daud. Nah, waktu itu Allah juga selalu melindungi Daud sehingga Daud berhasil selamat dari kejaran Saul. Jadi apapun persoalan yang dihadapi Daud, Allah pasti selalu menolong Daud. Daud pun merasa yakin kalau Tuhan pasti sanggup menolong. Makanya di ayat 8 disebutkan bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Nah, kalau Daud selalu ditolong oleh Allah, adik-adik juga harus yakin dan percaya bahwa Allah juga pasti selalu akan menolong adik-adik apapun masalahnya. Yuk kita sama-sama dengarkan
pengalaman Radia ditolong oleh Tuhan. Hai teman-teman, aku mau bercerita tentang pengalamanku. Waktu itu aku ingin berangkat ke sekolah, tapi ternyata hujannya deras banget. Karena hujannya nggak reda-reda, akhirnya aku berangkat ke sekolah menggunakan mobil. Setelah keluar kompleks, jalanan macet banget. Nah, akhirnya karena jalan macet banget, aku dan mamaku turun dari mobil dan memutuskan untuk order ojek online. Tetapi susah banget untuk order ojek online karena jalan lagi macet. Nah, kita di situ sudah mulai panik. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang menghentikan sepeda motornya dan menawarkan tumpangan untuk mengantarkanku ke sekolah. Dia mengenalkan diri sebagai papanya kakak kelasku. Sebenarnya dia ingin pergi ke kantor, tapi dia meluangkan waktunya untuk mengantarkanku ke sekolah. Nah, aku akhirnya sampai di sekolah dengan tepat waktu sebelum guru datang. Aku di situ lega banget rasanya karena Tuhan menolongku tepat pada waktunya. Semoga teman-teman juga selalu ingat ya untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dadah! Wah, ternyata Tuhan Yesus luar biasa baik ya, selalu menolong anak-anaknya tepat pada waktunya. Bu Asin juga yakin adik-adik pasti punya pengalaman ditolong oleh Tuhan. Waktu adik-adik sakit, adik-adik bisa sembuh karena pertolongan dari Tuhan. Terus waktu adik-adik menempuh perjalanan, adik-adik bisa sampai dengan selamat karena ditolong oleh Tuhan. Terus waktu adik-adik kesulitan memahami pelajaran, Tuhan juga memberikan pertolongan melalui orang tua, melalui guru, atau teman-teman di sekolah. Jadi setelah ini adik-adik cerita ya, satu pengalaman adik-adik ditolong oleh Tuhan. Adik-adik boleh cerita ke ayah, ke ibu, atau saudara di rumah. Ketika kita mengingat-ingat pertolongan yang sudah Tuhan berikan, hati kita jadi penuh dengan rasa syukur. Nah, jadi kalau adik-adik menghadapi masalah atau kesulitan, tidak ada alasan buat kita untuk mengeluh atau kita merasa khawatir. Adik-adik yakin dan percaya Tuhan pasti sanggup menolong kita. Seperti Daud yang selalu ditolong oleh Allah, Allah juga pasti akan selalu menolong adik-adik. Dan jangan lupa untuk berdoa dan mengucap syukur ya atas semua pertolongan yang sudah Tuhan berikan untuk adik-adik. Nah, sekarang kita mau menghafalkan ayat indah. Ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 138 ayat 1. Mazmur pasal 138 ayat 1. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 138 ayat 1. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Adik-adik, kita akan menaikkan pujian Bapa Engkau Sungguh Baik yang akan dipimpin oleh Jessica. Di hidupku
Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Adik-adik, kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengarkan. Ketika kami mengalami kesulitan, Tuhan selalu memberikan pertolongan untuk kami anak-anak-Mu. Ajari kami untuk selalu bersyukur atas semua kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami juga bersyukur untuk proses vaksinasi yang sudah boleh berjalan dengan baik. Kiranya vaksin dapat menolong bangsa Indonesia untuk segera terbebas dari pandemi COVID-19. Berkati selalu dokter dan tenaga medis agar mereka sehat selalu dan dapat menolong para pasien untuk dapat sembuh kembali. Kami juga berdoa untuk saudara dan teman-teman kami yang sakit, kiranya Engkau jamah dan sembuhkan agar dapat segera pulih dan beraktivitas kembali. Kami mohon kiranya Tuhan selalu menjagai dan melindungi kami sekeluarga agar tetap sehat dan menjauhkan kami dari segala penyakit. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk anak-anak-Mu dalam bersekolah. Kalau dalam waktu dekat ini kami sedang atau akan menjalani tes akhir semester, kami mohon Tuhan berikan kami kemampuan untuk belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Berikan kami juga kesehatan, sehingga kami dapat mengerjakan semua tes dengan lancar dan nantinya mendapatkan hasil yang terbaik. Berikan kami juga semangat untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Kami juga berdoa untuk guru kami di sekolah, untuk orang tua, pelayan ibadah anak di GKJ Bambu Kuning. Kiranya Engkau selalu berkati mereka dengan kesehatan dan hikmat. Mampukan mereka untuk dapat mendidik kami dengan baik. Tolong kami, agar kami anak-anak-Mu dapat bertumbuh menjadi anak Tuhan Yesus yang baik dan selalu melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Doa ini hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini cerita Alkitab anak hari ini. Adik-adik jangan lupa untuk selalu bersyukur atas semua pertolongan Tuhan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!